Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Tentunya bersama dengan Pak Aksar yang selalu siap untuk membimbing anak-anakku sekalian. Baik, mengawali pagi hari ini, mari kita mulai dengan tepuk semangat ya. Jadi silahkan semuanya berdiri di tempat, kemudian ikuti aba-aba dari Bapak ya, seperti biasa ketika kita melakukan tepuk semangat. Oke, siap? Tepuk semangat, 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 semangat. Oke, itu anak-anakku sekalian, silakan duduk kembali dan Bapak harap semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Baik, pada hari ini kita masuk pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, Bapak ingin anak-anakku melakukan peragaan. Jadi silahkan tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Oke, sudah anak-anakku? Apa yang kalian rasakan pada saat kalian bernapas? Tentu ada udara yang masuk dan juga keluar. Nah, kira-kira kemana udara itu? Selengkapnya akan kita bahas dalam pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia. Apa pentingnya pembelajaran kita kali ini? Jadi di akhir pembelajaran, Bapak harap anak-anakku sekalian bisa mengetahui tentang sistem pernapasan manusia, khususnya organ pernapasan manusia, kemudian fungsi organ pernapasan, dan mengetahui cara untuk merawat pernapasan, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa sehat dan beraktivitas dengan lancar. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang apa sih pernapasan itu. Jadi, kegiatan pernapasan ini selalu kita lakukan setiap hari, bahkan setiap detik kita lakukan. Nah, jadi secara sederhana, pernapasan itu adalah proses menghirup oksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus selama kita masih hidup. Adapun organ pernapasan pada manusia, seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan, ya. Jadi, secara urut, sistem pernapasan manusia itu dimulai dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan juga diafragma. Nah, ketujuh organ pernapasan ini saling berkaitan satu sama lain, dan jika ada salah satu saja yang bermasalah, maka kita akan mengalami gangguan pada sistem pernapasan kita. Selanjutnya kita akan bahas secara lengkap mengenai fungsi dari masing-masing organ pernapasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Jadi hidung ini seperti pintu keluar masuk yang berfungsi untuk menghirup dan menghembuskan udara dari dalam tubuh kita. Yang kedua itu adalah faring. Jadi faring ini seperti pipa kecil yang ada di belakang rongga hidung kita yang berfungsi sebagai penghubung keluar masuknya udara. Yang ketiga
itu adalah laring. Jadi laring ini seperti katup yang membuka dan menutup ketika udara masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini di laring ini juga ada dua percabangan. Yang pertama cabang untuk masuknya makanan, dan yang kedua adalah yang kita bahas sekarang adalah cabang untuk masuknya udara. Organ pernapasan yang selanjutnya yaitu di trakea atau di kerongkongan kita ya. Jadi sebagai penghubung ya masuknya udara ke paru-paru dan juga menyaring benda-benda asing yang sempat terhirup bersama dengan udara. Yang kelima itu adalah bronkus. Jadi di bronkus ini adalah percabangan antara trakea menuju ke paru-paru kita. Jadi ini fungsinya juga sebagai jalur bagi udara untuk masuk ke paru-paru. Yang keenam itu adalah ya paru-paru. Ya, di dalam paru-paru ini ada bagian yang merupakan sambungan dari bronkus, yaitu bronkiolus dan alveolus ya, yang berfungsi untuk untuk mengatur ya udara yang masuk dalam tubuh kita disebarkan ke seluruh tubuh, kemudian sisa-sisa dari buangannya itu dikeluarkan kembali melalui organ yang sama ya, disebut dengan karbon dioksida. Kemudian yang ketujuh itu adalah diafragma. Jadi di diafragma ini berfungsi untuk menarik dan mendorong udara yang ada di dalam paru-paru kita. Jadi ini fungsinya seperti pompa ya, yang bisa mengemban dan mengempis sehingga bisa membantu paru-paru kita ketika menghirup dan mengeluarkan udara. Selanjutnya, seperti yang di awal Bapak sebutkan tadi, bahwa ada beberapa gangguan sistem pernapasan yang bisa menyebabkan penyakit pada pernapasan kita. Yang pertama itu adalah sesak napas. Jadi sesak napas itu adalah perasaan sesak atau penuh di dada atau di paru-paru yang mengakibatkan kita sulit untuk bernapas. Yang kedua adalah TBC. Jadi TBC ini ada semacam virus yang terdapat di dalam paru-paru kita, dan ini menular ya. Jadi TBC ini bisa menular biasanya dari batuk atau bersin yang kita keluarkan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah batuk. Jadi batuk ini adalah penyakit yang disebabkan karena adanya benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita, sehingga secara otomatis untuk mengeluarkannya maka kita harus batuk ya. Jadi ketiga penyakit ini adalah penyakit-penyakit umum yang bisa saja menyerang sistem pernapasan kita. Nah, dari berbagai penyakit yang tadi, ya, untuk menghindari kita terkena penyakit pada sistem pernapasan kita, maka kita harus merawat organ pernapasan kita dengan baik. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah dengan menghindari asap rokok ya. Jadi jangan merokok ya, karena itu bisa mengganggu pernapasan kita. Kemudian yang kedua itu adalah dengan berolahraga secara teratur, dan yang ketiga itu adalah menghindari polusi ya, polusi atau asap ya, asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik ya, bahkan asap pembakaran sampah, itu sebisa mungkin kita harus menjauh. Dan yang terakhir itu adalah menghindari virus ya, dengan cara
memakai masker ya, apalagi jika kita sedang sakit, agar tidak menularkan ke orang lain, maka kita harus memakai masker dan melindungi diri kita. Nah, itulah tadi sedikit gambaran tentang sistem pernapasan pada manusia. Bagaimana anak-anakku sekalian? Ada yang masih belum dimengerti? Oke, jika belum mengerti, silakan bertanya kepada Bapak atau kalian bisa berdiskusi dengan sesama teman. Terakhir, untuk melatih pemahaman anak-anakku sekalian, Bapak punya satu tugas untuk dikerjakan. Jadi, buatlah bagan alur proses pernapasan manusia pada buku tugasmu. Jadi, Bapak harap kalian bisa bekerja dengan baik ya, dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa membawa manfaat yang besar bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.